Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas ini ya, LPPF ya, Matahari Department Store. Nah, kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya di 2025 Q3-nya. Dan teman-teman harus tahu ya, ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman punya saham request, langsung tulis di kolom komentar supaya nggak lupa saya bahas ya. Nanti saya jadwalin. Oke, kita langsung ke disclaimer dulu. Jadi video Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, LPPF. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi do your own research. Silakan analisis lebih lanjut kalau memang si LPPF ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya. Oke. Jadi untuk setiap perusahaan yang di bursa efek gitu ya, yang listing atau perusahaan tertutup yang punya laporan keuangan gitu, saya biasanya pasti nilai dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu adalah harus bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi keuntungannya itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas saja. Jadi dia untung itu dia disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Maka jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut hanya berkait pejabat atau pemilik owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman harus tahu untuk top manajemen komisaris dan direksi ini gajinya ratusan juta tiap bulan ya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harganya turun terus ya, mereka udah nggak peduli juga karena udah nyaman, gaji besar ya, ratusan juta tiap bulan masuk kantong gitu. Nah, sedangkan kita itu cuma dapat dari dividen dari capital gain ya, jadi kecil sekali, sedikit. Maka di awal tuh kita memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya rugi terus, arus kasnya susah, utang terlalu besar, ya dia nggak akan bagi dividen pasti gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman udah tahu nih, udah dapat ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin belinya itu di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli di harga yang over value ya, di harga di pucuk, jangan. Karena takutnya rawan koreksi. Begitu rawan koreksi, floating loss, belum tentu mau cut loss juga gitu ya. Jadi teman-teman ya pastiin lah gitu ya, sebelum berinvestasi itu gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang gitu. Jadi jangan jangan hati-hati lah terhadap berita, isu, rumor, hati-hati terhadap rekomendasi, analis itu hati-hati. Dan juga jangan percaya sama saya juga. Jadi teman-teman harus analisis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi memang kita harus memegangnya prinsip berinvestasi, yaitu harus sabar dan orientasinya jangka panjang ya. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu yang sebesar-besarnya gitu dalam jangka pendek, nggak bisa. Dan memang kita harus fokusnya pada value ya. Jadi kalau misalnya kita harus hitung dulu gitu value-nya berapa dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan, baru nanti tentukan entry price-nya di berapa. Nah, kenapa ini harus paham gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu. Jadi kalau didebatin ya debat kusir jatuhnya. Perusahaan yang buruk juga harganya digoreng naik toh ya, naiknya ratusan persen gitu ya di jangka pendek. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk, harga yang digoreng naik tersebut nanti akan turun lagi gitu ya, dan akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya. Lalu mereka trauma dan akan marah-marah di media sosial, lalu bilang investasi saham tuh nggak benar gitu ya. Padahal mungkin mereka pendekatannya salah ya, kurang tepat gitu. Jadi kita yang mudah-mudahan jangan sampai jadi investor yang seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk LPPF sebelum saya beli gitu ya, misalnya belum saya mau beli ini sahamnya, saya pasti analisis dulu ya dengan analisis laporan keuangan versi saya dari sudut pandang saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan gitu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk sekarang yang Q4 berjalan, ke depannya gimana, tahun-tahun ke depan, proyeksikan sendiri ya teman-teman ya gitu. Jadi lengkapi aja analisis yang kurang dari yang nggak saya bahas ya. Dan sekali lagi kita hanya fokusnya pada laporan keuangan ya, bukan pada
pergerakan harga sahamnya. Nah, buat saya itu pentingnya untuk paham laporan keuangan karena si laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya lagi sehat atau lagi sakit. Dan nanti data keuangan ini nanti akan kita pindahkan ke Excel ya. Ini teman-teman bisa download. Itu ya Excelnya gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi sebelum analisis, izinkan saya minum dulu sebentar ya. Saya berharap saya segera cepat pulih ya supaya tenggorokannya enak dan nanti pembahasannya bisa lebih nyaman dan jadi nggak terganggu sama suara batuk saya, jadi mohon maklum. Oke, jadi untuk LPPF ini yang kita lihat, kalau saya yang utama itu adalah riwayat pembagian dividennya ya. Ini kita lihat dulu. Nah, riwayat pembagian dividennya ini ternyata si LPPF tuh memang menarik ya karena dia 3 tahun ke belakang bagi dividen. Ya karena saya sih perlunya 3 tahun ke belakang aja yang cukup ya, udah artinya dia perusahaan itu stabil. Dan ini kita teman-teman bisa lihat ya. Ini pertama kali bagi dividen 89 ya, 90 dan seterusnya. Tuh, absen di tahun buku 2000 tahun buku 11, 2012 sama 2020 ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya, perusahaan yang terbukti untung gitu ya, keuntungannya nyata bisa dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi ini layak untuk kita lihat lebih lanjut ya. Lalu yang kita cek pertama itu adalah kastara kas. Ya, ini penting sekali gitu. Kenapa kastara kas ini penting? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang berada dalam dompet perusahaan ya. Jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau misalnya nilai terlalu sedikit, ya nggak akan bisa bayar operasional. Nah, nggak bisa ekspansi usaha atau nggak bisa bayar pinjaman ke bank. Gitu, jadi hati-hati, jangan terlalu sedikit. Pun kalau terlalu besar, itu juga tanda tanya ya. Kenapa? Karena kalau terlalu besar ya buat apa? Mendingan kita nikmatin aja oleh pemegang sahamnya ya, dengan bagi dividen lebih besar, lebih sering, ekspansi usaha, atau biar pinjaman supaya yang masih ada, atau buyback saham aja ya supaya mengurangi jumlah saham beredar ya, EPS dan DPS nanti lebih besar gitu. Jadi banyak cara untuk memperkaya pemegang sahamnya ya. Oke, jadi udah kita pindahkan ya. Ini kastara kas ini turunnya lumayan ya. Turunnya berapa persen nih? Turunnya 69% ya. Tapi kita lihat nanti ya detailnya di laporan arus kas. Oke, kita langsung ke bagian ekuitas ya, dicadangkan yang ini nilainya. Kita langsung pilih saldo laba. Nah, kenapa harus pilih saldo laba? Karena saldo laba adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Dan ini nilainya di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi LPPF ya, si Matahari ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 4,2 triliun. Terbukti untung, terbukti profit, dan itu di luar dividen gitu ya. Jadi ini bagus, saldo labanya positif, bisa bayar dividen. Karena kalau kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Artinya perusahaan tersebut rugi melulu. Apa yang bisa diharapkan dari perusahaan yang rugi melulu? Gitu ya, artinya kalau rugi melulu ya, yang defisit, saldo labanya negatif, defisit, itu buat saya itu perusahaan bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, kalau harga sahamnya naik terus ya, digoreng naik, saya nggak peduli gitu ya, itu bukan kriteria saya. Gitu. Nah, lalu kita lihat ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, gitu, karena bisa lihat nih, ini lihat nih ya, tambahan modal di setornya ini dia negatif ya, ada treasury juga. Nah, ini untuk detail nanti bisa lihat di apa namanya, di ini di CALK nomor 15. ANP-nya 0 ya, dan ini kita lihat ini rasio saldo laba terhadap modal awalnya negatif. Ya, jadi ini kalau negatif itu berarti kita harus sesuaikan. Karena yang saya beri bintang ini tuh rumus cepat. Dan jadi kalau misalnya kita pakai rumus yang benarnya, ya gampang, saldo laba dibagi dengan modal awal. Modal awalnya ini aja, pakai aja yang modal saham yang ini ya, supaya gampang gitu. Nah, ini lihat nih ya, 17 kali. Ini mantap banget. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 17 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya modal bisnis awalnya 1 miliar, ini udah menghasilkan total profit 17 miliar. Di luar dividen yang dibagikan. Ya, jadi perusahaan yang bagus, yang baik. Dan untuk perusahaan yang baik seperti ini, PBV-nya yang wajar mahalnya 20 kali. Luar biasa. Gitu ya, PBV ini 20 kali gitu. Jadi apa namanya, teman-teman ya, apa ya,
nggak heran gitu perusahaan yang baik berutin bagi dividen, terbukti untung, dihargai mahal secara PBV ya normal gitu ya. Meskipun apa meskipun ada nilai tambah ya. Nilai tambahnya itu ini sudah dihargai di bawah saldo labanya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai penghitungan yang rasio valuasi yang ini, ya potensi profit sekitar 11% ya kalau dia mencapai ke 1.800 ya dari 1.600 ini. Nah, lalu kita cek ke bagian laba rugi ya, laba rugi. Nah, yang ini nilainya. Pilih langsung pendapatan total ya. Nah, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang pendapatan cenderung naik ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia relevan tuh customer ya, disukai customer. Dan untuk kinerjanya si LPPF yang periode sekarang ini dia agak turun ya, turun sekitar 10%, hampir 10%. Ya udah, kalau turun sekali sih nggak apa-apa gitu, asal nggak berkesinambungan terus terusan turun gitu, jangan ya. Nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh HPP ya, harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba kotor yang ini nilainya. Ya, ini pentingnya laba kotor. Kenapa? Karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Ya, lewat gross profit margin. Jadi jadi kalau misalnya gross profitnya 66%, berarti kalau teman-teman jual barang 100.000, itu 66.000-nya tuh jadi profitnya kotor ya. 33.000-nya atau 34.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi ini bagus. Cari yang marginnya setebal mungkin sesuai dengan sektornya ya. Kenapa gitu ya harus tebal mungkin? Karena si laba bruto ini belum bersih, kan nanti harus dikurangi itu beban operasional, beban keuangan, beban pajak, DLR, nanti keluar laba periode berjalan ya. Ini laba bersihnya ya, inti dari laporan laba rugi. Nah, untuk perusahaan ini dia kinerjanya agak turun ya, gross profit turun, net profit turun, ya udah gitu ya. Dan untuk secara valuasinya, untuk secara PER udah cukup murah ya, di bawah 5 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai valuasinya yang pakai PER gitu, misalnya pakai target PER-nya 10 atau 15 ya, kalau ke 10 ya potensi profit mungkin 100% lebih sedikit gitu ya. Jadi tapi kita kembali lagi ya, kalau saya silakan teman-teman hitung aja lah kira-kira potensi profitnya berapa gitu, karena kan ini kan subjektif ya sebenarnya. Oke. Setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Di bagian penerimaan kasnya yang paling penting gitu, untuk memvalidasi apa ini nih si pendapatan ini, karena si pendapatan ini dia kan akrualnya dicatat dulu. Tapi kalau penerimaan kas kita menghitung jumlah uang yang diterima oleh perusahaan, itu yang dibayarkan oleh customer gitu. Dan ini rasionya bagus ya, 212%. Jadi pendapatannya kan 4,4 triliun, tapi customer bayarnya 9,4 triliun ya, lebih tinggi gitu. Karena apa ya? Karena ini kan dia ada konsinyasi juga gitu ya. Jadi dia kan katakanlah titip jual gitu. Titip jualnya consignment kan. Nah, dia uang, jadi customer tuh diterima dulu ya, banyak gitu, besar. Rasionya tinggi ya. Dan kalau rasionya tinggi seperti ini ya, di atas 100%, kan rata-rata 100% kurang ya, 99% lah. Ini kita lihat dari periode sebelumnya, dibandingkan aja. Kalau dia hampir-hampir sama ya berarti dia bagus kinerjanya. Ya, penerimaan kasnya, manajemen kasnya dapat menghandle gitu, mengelola penerimaan kas dengan baik. Nah, nanti si penerimaan kas ini digunakan, kan punya fungsi ya, kas untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya. Dan untuk operasional, ini kita lihat tuh ya, uang diterima 9,4 triliun, bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak, nanti keluar ini net CFO. Ya, nilainya harus positif seperti ini, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ya, jadi uang nggak habis untuk bayar operasional aja ya, jadi uangnya tuh nyata, ada uang sisa lebih yang bisa dinikmati oleh kita gitu, pemegang sahamnya. Dan memang ini net CFO-nya ada penurunan gitu ya, karena dari si penerimaan kasnya juga kan lebih turun gitu ya. Jadi kalau lebih naik ya pasti ini juga lebih bagus. Nah, untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif ya, bagus karena dia tuh berekspansi ya, beli aset tetap, perolehan aset tetap kan DP gitu ya. Jadi ini bagus ya, nilainya cari yang negatif seperti ini ya, perusahaan semakin lama semakin berekspansi. Dan untuk pembayaran pendanaan gitu ya, nah kalau pendanaan itu aktivitas pinjaman ke bank biasanya bahasa saya ya. Dan ini kita lihat ya, perusahaan ini dia di periode sekarang tuh dia bayar pinjaman ya, kok ada dia ambil pinjaman dulu nih 300 miliar
ya, terus dia bayar pokok liabilitas, bayar beban bunga, bayar ini ya, peroleh saham treasury ya, bagus ya, dan bayar dividen. Dan ini nilainya negatif ya, artinya bagus, karena kalau nilainya negatif artinya perusahaannya berusaha melunasi pinjamannya. Cuman memang kita harus lihat pos-pos keuangannya, karena di sini kan dia ada penerimaan pinjaman. Kenapa bisa kayak gini gitu ya? Karena gini, ini kalau kita lihat si kasnya ini dia apa namanya kan 820, dia ekspansi usaha, bayar dividen, mungkin kurang apa ya, kurang nutup gitu ya, kurang nutup, jadi mungkin dia bayar pinjaman ke bank ya, feeling saya sih seperti itu, interpretasi saya. Cuman nggak masalah gitu ya. Dan makanya kenapa dia ada penurunan kas gitu. Bayangkan kalau misalnya dia nggak bayar pinjaman, ini kasnya nanti bisa kurang gitu ya. Jadi penting sekali, makanya kenapa saya selalu sampaikannya di video-video saya, itu yang dilihat yang utama itu adalah kas tarakasnya dulu. Untuk apa? Karena si kas ini punya fungsi tadi gitu ya. Jadi memang yang apa, mungkin teman-teman kadang ada ya waktu itu yang komentar bosan ya kadang nontonin si Pak Erwin ini penjelasannya gitu-gitu aja. Ya memang gitu, karena baca laporan keuangan ya memang gini-gini aja gitu. Cuman saya mengharapkan kita itu memahami gitu ya. Saya ini memang nggak bahas ya yang kayak misalnya lainnya, misalnya piutang usaha, perputarannya, terus apa inventorinya, saya nggak bahas gitu ya. Bisa aja gitu ya. Cuman saya suka aja yang simpel seperti ini yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu. Makanya jadi kalau misalnya kayak sekarang nih ya, dia ambil pinjaman ya, berarti kan posisi kasnya kalau dia nggak pinjam dia gawat, kurang kasnya. Nah kalau dia ada pinjaman ke bank, kita lihat rasio lancarnya aman nggak. Lalu kalau rasio lancar ini 1,1, ininya 2,1 ya, jadi rasio lancar sebenarnya kurang bagus ya, karena dia setengah, agak beresiko untuk jangka pendek. Dan untuk cash ratio-nya ini 121 dibandingkan dengan 300 ya. Jadi ini memang harapannya sih untuk kedepannya ya, ini kalau bisa net CFO-nya bisa lebih ditingkatkan, supaya kalau enggak nanti takutnya pembayaran pinjamannya agak susah ya. Dan untuk untuk DER-nya, debt to equity ratio-nya gitu ya, ini memang kan debt-nya ini kan 4,3, DER-nya kan terlihat lebih besar ya, karena apa? Karena dia ada ininya negatif gitu. Jadi untuk penghitungan DER agak kurang akurat gitu. Cuman yang pasti yang bagusnya di sini nggak ada nggak ada apa, pinjaman bank jangka panjang gitu. Jadi untuk jangka panjang saya rasa sih masih oke ya. Cuman untuk jangka pendek paling diperhatikan untuk di kuartal berikutnya itu si ini si laporan arus kasnya ya, terutama si net CFO-nya ya, harus dia lebih baik kalau bisa. Oke, jadi ini udah kita pindahkan datanya ya, untuk datanya udah dipindahkan. Oke ya, jadi ini perusahaan yang sangat baik ya, karena dia riwayat pembagian dividen ini jelas dan 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Lalu untuk saldo laba dia positif, bisa bagi dividen, dan sudah menghasilkan total profit sebesar 17 kali modal awalnya ya, ini bagus sekali. Ya untuk PBV ya agak mahal ya, di PBV 20, tapi bisa alternatif menggunakan rasio alternatifnya ya gitu ya, potensi 11%. Dan perusahaan ini profitable ya, meskipun ada penurunan laba bersih juga ya, revenue, gross profitnya agak turun semua, cuman nggak masalah ya. Cuman harapannya ke depan ya bisa ada perbaikan lah ya di tahun depannya. Lalu lalu untuk PER udah cukup murah ya, di bawah 10, dan secara pola arus kas ini baik ya, sebenarnya baik, cuman perlu catatan karena ini penurunan kasnya agak lumayan, karena penurunan kasnya agak besar dan dia harus ada pinjaman ke bank ya. Jadi kita pantau lagi nanti di kuartal berikutnya dan di tahun ke depannya gimana. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk LPPF gitu ya. Jadi kalau teman-teman, menurut teman-teman gimana sih LPPF, menarik nggak ya? Kalau misal menarik boleh sampaikan di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman kalau ada saham request boleh sampaikannya di kolom komentar, nanti akan saya jadwalin ya untuk saham request. Kalau ada kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh, nggak apa-apa, nanti akan saya jawab ya. Dan itu aja mungkin sharing saya untuk LPPF. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini mungkin untuk pembahasan LPPF, dan sebelumnya mungkin Rals ya, itu mungkin agak terganggu ya, karena kadang kalau malam itu batuknya agak lebih terjadi gitu ya. Ini memang saya udah hampir 2 minggu gitu ya batuk, sebenarnya nggak demam nggak apa gitu, malah curhat gitu. Tapi ya harapannya mudah-mudahan minggu depan udah membaik ya. Dan saya berharap rekan-rekan investor dimanapun teman-teman berada selalu sehat terus ya, supaya ya
kualitas hidup juga kan kita pengennya sehat terus ya, bisa menikmati hidup. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih udah menyimak gitu ya, dan mohon maklum ya sekali lagi suara batuk saya gitu ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.